Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Fajar Setiawan with ID studi number 254111108. Sini saya akan mempresentasikan fungsi konsumsi dan tabungan. Apa itu fungsi konsumsi dan tabungan? Fungsi konsumsi menunjukkan era antara konsumsi individu atau agregasi dan pendapatan yang diterima. Ini menggambarkan seberapa banyak dari setiap rupiah tambahan pendapatan yang akan dihabiskan. Fungsi tabungan menggambarkan hubungan antara tabungan S dan pendapatan Y. Ini menunjukkan seberapa banyak dari setiap rupiah tambahan pendapatan yang akan disisihkan dan tidak dihabiskan. Keduanya merupakan konsep fundamental dalam memahami yang krusial untuk menganalisis perilaku rumah tangga dan merumuskan kebijakan ekonomi nasional yang efektif. Konsumsi dan tabungan dalam kehidupan sehari-hari. Konsumsi adalah segala aktivitas pengeluaran untuk memperoleh barang dan jasa demi memenuhi kebutuhan serta keinginan. Mulai dari makanan, pakaian, tempat tinggal, transportasi, hingga hiburan. Tabungan merupakan bagian dari pendapatan yang tidak dihabiskan untuk konsumsi saat ini, melainkan disisihkan untuk keperluan masa depan, baik itu investasi, dana darurat, dan tujuan finansial lainnya. Rumus fungsi konsumsi C sama dengan A plus BY. Memecahkan komponen rumus. C. Total konsumsi. A. Konsumsi otonom. Ini adalah tingkat konsumsi minimum yang harus dipenuhi meskipun pendapatan nol. Misalnya, kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal nilainya selalu positif. B. Marginal propensity to consume. MPC merupakan bagian dari setiap tambahan pendapatan yang digunakan untuk konsumsi, nilainya berkisaran antara 0 dan 1. Y. Pendapatan nasional atau pendapatan yang dapat dibelanjakan. Fungsi ini adalah fondasi untuk memahami bagaimana pendapatan mendorong pengeluaran dan dalam perekonomian. Rumus fungsi tabungan S sama dengan min A plus 1 min B Y. Korelasi dengan fungsi konsumsi. S. Total tabungan. A. Tabungan negatif. Ini terjadi ketika pendapatan nol dan individu harus menggunakan tabungan atau berhutang untuk membiayai konsumsi otonom. Nilainya merupakan kebalikan dari konsumsi otonom. 1 min B. Marginal propensity. Ini adalah bagian dari setiap tambahan pendapatan yang disisihkan untuk tabungan. Karena MPC plus MPS selalu sama dengan 1, maka MPS sama dengan 1 min MPC. Y menyatakan pendapatan nasional atau pendapatan yang dibelanjakan. Hubungan kunci Y sama dengan C plus S. Ini berarti setiap pendapatan akan dialokasikan antara konsumsi dan tabungan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Kalian bisa ngelihat di sini contoh soalnya, mungkin saya tidak bisa menjelaskannya di sini ya, karena terkendala oleh waktu. Sekarang kita faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi konsumsi dan tabungan. Pendapatan nasional dan disposable. Tingkat pendapatan adalah pendorong utama peningkatan dalam umumnya meningkatkan konsumsi dan tabungan. Suku bunga yang lebih tinggi dapat mendorong masyarakat untuk lebih banyak menabung karena imbal hasil yang lebih menarik. Kekayaan dan dana pensiun. Tingkat kekayaan yang tinggi atau jaminan dana pensiun yang kuat dapat mengurangi kebutuhan untuk menabung dan meningkatkan konsumsi. Faktor-faktor ini bekerja secara kompleks
membentuk keputusan ekonomi individu dan agregat. Pentingnya memahami fungsi konsumsi dan tabungan. Kebijakan fiskal dan moneter. Pemerintah menggunakan pemahaman ini untuk merumuskan kebijakan yang tepat guna menstabilkan ekonomi. Perilaku ekonomi membantu menganalisis dan memprediksi bagaimana individu dan rumah tangga akan bereaksi terhadap perubahan ekonomi. Dampak pendapatan memungkinkan prediksi mengenai bagaimana perubahan pendapatan akan mempengaruhi tingkat pengeluaran dan tabungan. Investasi dan pertumbuhan. Sebagai dasar analisis untuk proyeksi investasi, pertumbuhan ekonomi, dan alokasi sumber daya. Pemahaman mendalam tentang fungsi ini adalah kunci untuk menciptakan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Kesimpulannya, fungsi konsumsi dan tabungan sebagai kunci ekonomi. Fungsi konsumsi dan tabungan adalah dua sisi mata uang yang saling terkait erat. Keduanya ditentukan oleh tingkat pendapatan. Model matematis memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menganalisis perilaku ekonomi di tingkat rumah tangga dan nasional. Pemahaman atas konsep-konsep ini sangat fundamental, tidak hanya untuk pengelolaan keuangan pribadi yang bijak, tetapi juga sebagai landasan kebijakan ekonomi makro yang efektif. Mari kita gunakan wawasan ini untuk membuat keputusan keuangan yang lebih strategis dan berkontribusi pada stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Mungkin presentasi ini kita akhiri di sini. Bila saya salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.